Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dalam sesi The Expert kali ini, tamu kita adalah tamu yang spesial, salah seorang pengusaha di dunia madu, dan mungkin banyak yang tidak mengetahui asal mula perjalanannya beliau sampai sekarang berhasil mencapai puncak penjualan, walaupun di masa pandemik beliau masih tetap bisa survive dan juga bisa berjualan sampai sekitar kapasitas 2 ton per bulan. Seorang expert ini yang menjadikan istimewa adalah beliau sempat bersama kami di Continuous Improvement Academy sebagai seorang trainer. Dan trainernya bukan main, trainernya di bidang outbound. Yuk, kita dengar, kita simak apa sih, bagaimana sih perjalanannya beliau sampai menjadi seorang pengusaha seperti sekarang. Kita sambut Gofur Adrian. Dalam The Expert kali ini, sebenarnya ini salah satu, udah lama nih ngincernya, udah lama pengen ngobrolnya. Ini salah satu tim, jadi kita dulu timnya namanya Oak3, walaupun mendadak, tapi luar biasa. Kita sampai keliling di Kalimantan dulu. Nah, The Expert kali ini berhasil melakukan beberapa tahapan dalam hidupnya. Dan saya salut sekali dari perjalanan beliau melakukan shifting, mulai dari profesional ke trainer, kemudian sekarang menjadi seorang pengusaha. Dan tanpa panjang lebar, kita sambut Om Gofur Adrian. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya. Gimana? Sekarang aktivitasnya apa nih? Sekarang ya rutin cuci darah seminggu 3 kali. Terus sisanya jualan madu aja. Fokus jualan madu doang. Iya. Oke. Ya, alhamdulillah saya merasa sangat tersanjung sekali diundang Om Adit untuk sharing-sharing bersama. Meskipun ilmu saya belum seberapa dari Om Adit dan teman-teman yang mungkin nanti bakal lihat gitu ya. Saya mah nggak punya apa-apa gitu. Jadi cuma ngobrol-ngobrol doang nih ya. Nah, uniknya nih, beliau ini, Om Gofur ini pertama kali kenal di salah satu komunitas namanya Isar Cafe ya Om ya. Dan waktu itu selain kenal di Isar Cafe, kita juga numpang di salah satu perusahaan tempat bernaungnya Om Gofur di daerah Lebak Bulus, dan alhamdulillah dari pertemuan tersebut kita bersilaturahim, berkenalan sampai juga ngerjain beberapa pekerjaan. Nah, yang menariknya dari Om Gofur ini, mungkin banyak yang tidak tahu nih, sebenarnya beliau ini latar belakangnya seperti apa. Salah satu latar belakang beliau adalah menjadi runner-up Abang None ya Om ya, Jakarta Selatan ya? Iya. Tahun 2012. Ya, kebetulan waktu itu masih kuliah ya. Iya benar, masih kuliah di UIN. Terus ada teman bilang, coba Bang ikut Abang None. Ya udah, saya coba aja tuh Om Adit. Alhamdulillah ya, jadi runner up. Jakarta Selatan ya waktu itu ya? Iya, Selatan Om. Selatan Om Adit. Oke. Nih jadi tamu kita istimewa banget nih. Jakarta Selatan, beliau runner up Abang None, kemudian dari Abang None, beliau sempat menjadi trainer dan kuliah di UIN juga. UIN fakultas apa Om? Tarbiyah, keguruan. Oh, keguruan. Oke. Berarti emang bakat dari dulu ya? Ya bakat ya apa ya? Ya pengen aja gitu. Khusus keguruan gitu. Tarbiyah bahasa Inggris atau? Iya, pendidikan bahasa Inggris Om. Pendidikan bahasa Inggris. Waktu itu kebetulan Om Adit, saya cerita sedikit ya. Boleh, silakan. Waktu selesai Abang None, jadi saya harusnya skripsi tuh. Terus saya tunda skripsinya. Karena saya udah pengen banget ngelihat dunia luas. Akhirnya saya ngelamar tuh jadi pramugara di Thailand. Kebetulan
lagi buka kan di Jakarta. Terus saya ngelamar, alhamdulillah dapet, besoknya berangkat Om Adit ke Thailand. Woi, Ikut training di Thailand, lolos. Kalau nggak lolos suruh ulang lagi Om Adit, dan itu bayar yang kedua. Itu. Jadi yang pertama saya udah lolos tuh, terus saya dikirim ke Afrika Om Adit. Dikirim ke Afrika, kuliah saya tinggalin tuh. Jadi saya ke jadi saya ke Bangkok itu nggak pakai ijazah tuh Om Adit. Nggak wah, pakai ijazah. Iya, saya cuti aja tuh kan. Terus saya pamit sama orang tua bilang, "Mau kemana?" "Mau kerja di Thailand." Udah kayak kerja di beda kota doang, kata dia gitu. "Iya, ntar juga pulang lagi." Pas ditanya lagi, "Lu di mana, Pur?" "Ada di Afrika." "Jauh amat." "Kuliah lu gimana?" kata gitu. "Ya, saya cuti aja dulu, Mak," gitu. Terus kata mak saya, "Dah yang kagak aja bocah," kan gitu. Udah di Afrika aja. Udah kayak gitu. Udah tuh saya jalanin tuh pramugara. Nggak cocok sama Adit. oh, Soalnya setiap kali saya terbang tuh, saya mabok udara ternyata. Jadi setiap kali terbang saya muntah Om Adit. hmm, Muntah tuh kayak orang mabok. hmm, Jadi kerjanya kagak full banget tuh. Soalnya saya ada mual-mualnya kan. oh iya, Akhirnya saya cuma bertahan 7 bulan, saya minta pulang tuh. Ditanya kan sama atasan saya kan, "Kamu ngapain minta pulang?" Saya pulang pengen kawin, saya bilang gitu aja. Calon istri saya udah nungguin, nggak bisa ditunda nih, 2 keluarga mau ketemu. "Oh gitu, ya udah pulang aja." Soalnya kalau nggak kayak gitu nggak boleh pulang sama didenda. oh, Iya, didenda 25 juta, ya kan. Ya daripada denda ya kan. iya, Emang bener juga sih saya pengen nikah emang waktu itu. Akhirnya saya pulang, terus tahu-tahu kuliah saya telat berapa tahun ya. Saya akhirnya lulus semester 14 sama lulus semester 14. Habis lulus, saya lamar anak orang. luar Padahal belum biasa punya duit ya. deh. Tapi lulus dulu ya? Habis itu lulus dulu. Jadi lulusnya saya tuh bareng sama calon istri saya tuh, yang sekarang istri saya. Hmm, Istri saya yang pertama. eh, emang mau nambah lagi? Kagak. Satu juga udah kagak habis. Satu aja Nah, ngap. iya, bener. Satu aja ngap. Nah, Oke, udah kayak gitu, masih panjang dah, ntar kita lanjutin lagi dah ya. iya, iya. Sampai ujung-ujungnya saya memilih jadi pengusaha. Oke, jadi waktu itu lulus dulu tapi ya? Lulus dulu, harus Nah, digaris bawah lulus itu, dulu, lulus dulu. baru Iya, menikah. iya harus itu. Oh, lulusnya bareng sama Mm-mm. istri. Bareng, saya wisudanya bareng. Oh. Kalau ditanya orang jadi, "Kok kamu telat?" "Iya, saya nungguin istri saya biar bareng Iya. wisuda." Gitu. Wait, kata orang kan so sweet banget, padahal mah saya kabur. Eh, Om, boleh dong ini Ya, waktu kan cepet banget tuh ya dari Abang None Jakarta Selatan, kemudian pergi ke ya, Thailand, kemudian ke Afrika. Nah, itu sebenarnya iya. motivasinya apa sih? Bisa sampai ninggalin kuliah, anak Betawi sampai ke Afrika. Sebenarnya motivasi awalnya apa sih? Saya pengen nyari duit, Om Adit, udah kagak sabar. Oh, Dulu juga kuliah udah kagak sabar, terus saya ngajar-ngajar di hmm. sekolahan gitu. Tapi saya nggak betahnya kalau ngajar di SMA, Om Adit, dulu goda-godain mulu. Pulangnya suruh bareng mulu. Aduh. Eh, Akhirnya saya jadi, saya nggak ngajar dah. Saya mikirin soalnya kalau ngajar tuh sekarang di Indonesia kan, maaf ya, finansialnya rada kurang gitu. Sedangkan saya kan dari keluarga yang biasa-biasa aja Om Adit, gitu. Adik saya masih sekolah, jadi saya harus nunjukin abangnya nih bisa, gitu. Oh, berjuang ya. Iya bener, berjuang Om Adit.
Saya ke luar negeri bawa duit 200.000 doang Om Adit. Iya, tapi memang ini ya, Beneran. memang menarik banget ya. Ini yang banyak teman-teman mungkin tahu juga, itu di Iya. pesawat Om Gofur muntah-muntah, itu kejadian juga ketika kita ke Kalimantan ya Om ya. Udah takut-takut tuh, udah konsen. Orang mah konsennya di jalanan gitu ya, dia konsennya di ini, kertas. Kertas untuk muntah. Iya bener. Masih inget aja Om Adit ya. Iya, itu pengalaman banget tuh. Kan kita bertiga, saya, Om Iya. Gofur, sama Om Bogi. Iya benar. Nih, Om Bogi nih, nanti mungkin kapan-kapan kita reunian nih sama Om Bogi nih. Ya, Betul. jadi itu Iya. menarik banget tuh. Pertama kali project outbound itu bersama Om Gofur sama Om Bogi ke Kalimantan, dan uniknya beliau fokus hanya di kantong kertasnya saja. Dan syukur alhamdulillah sampai dengan selamat dan aman ya Om ya. Alhamdulillah. 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 Jadi Iya. ini pengalaman menarik banget. Jadi anak Betawi nyampe ke Thailand, kemudian sampai ke Afrika, modalnya 200.000 ya Om ya. Iya bener. Orang saya nyampe di Thailand tuh Bangkok ya, terus suruh bayar bandara tax 200.000. Jadi saya nggak megang duit. Jadi pas nyampe Thailand saya nggak megang duit sama sekali tuh Om Adit. Terus saya cuma bilang gini, ya Allah, gini, ya Allah saya lapar ya Allah. Ini gimana cari duitnya ya Allah gitu. Terus akhirnya ada temen kan yang berangkat bareng tuh. Ya saya bilang sama temen saya, Sob, boleh minjem duit gak Sob? Lu baru datang udah minjem duit aja lu. Kata gitu. Om, akhirnya, jadi trainer atau jadi pengusaha Om? Sekarang? Kalau di kondisi Om Gofur, misalkan kondisi asiknya nih, lebih asik jadi trainer atau guru atau pengusaha seperti sekarang? Pengusaha Om. Pengusaha ya. Apa sih yang menarik ketika Om Gofur melalui transisi ya? Mungkin bisa cerita pengalaman Om Gofur melalui transisi tuh dari mulai sempat jadi trainer bersama kita, kemudian beberapa waktu lalu ya cerita mungkin pengalaman yang luar biasa ya yang dilalui Om Gofur sampai juga dalam tahapan pengusaha Om. Boleh cerita Om? Ya, jadi awal mula saya jadi pengusaha itu waktu umur 27, sekarang saya 31. Waktu umur 27 saya punya pikiran gini, pokoknya caranya saya umur 30, saya harus sudah punya usaha saya sendiri. Karena selama ini saya sering banget bawain training, yang itu dimana trainingnya itu training buat entrepreneur, untuk usaha. Tapi ada pernah satu waktu orang nanya gini, Pak, Bapak ngajarin saya tentang usaha. Emang usaha Bapak apa sih? Terus saya diem. Terus saya mikir, karena waktu itu lagi training, ya karena saya sebut, ya Pak, sekarang saya tanya, apakah pelatih bola itu harus jago main bola? Terus dia diem, gantian kan? Terus, ya enggak juga Pak. Gitu. Ya iya sama Pak. Seorang pelatih bukan berarti dia harus jago di bidang itu. Tapi dia punya ilmunya yang kira-kira itu bisa disampaikan dan bermanfaat bagi orang. Saya bilang gitu. Akhirnya dia, puas juga tuh. Tapi saya super ya. Jawaban-jawaban motivator ngeles tuh ya. Kan saya bilang, terus saya kasih analogi gini, Bapak tahu gak kalau pelatih lumba-lumba, apakah dia harus lumba-lumba? Saya bilang, terus dia bilang, oh iya, pelatih lumba-lumba juga bukan lumba-lumba kan? Dia, iya bener Pak, pelatih lumba-lumba aja bukan harus lumba-lumba. Jadi kalau misalkan saya belum punya usaha yang besar, terus apakah saya nggak boleh ngajar? Ya boleh, gitu. Terus kata dia, iya juga ya, kata dia. Iya, akhirnya saya jawab gitu. Tapi di rumah saya tetap kepikiran Om Adit. Wah, benar juga nih. Saya harus punya usaha nih, saya pikir gitu. Saya harus nyemplung sendiri nih. Akhirnya saya bulatin tekad, saya minta izin sama istri. Berat memang waktu awal, karena waktu itu jabatan saya di Shopee Paris itu udah lumayan Om Adit ya.
Iya. Udah manajer waktu itu ya. Iya, manajer Terus kemudian lumayan strategis lah. iya, strategis banget kalau bisa dibilang. Jadi saya ada tanggung jawab di gudang, saya ada tanggung jawab juga di kantor pusat. Iya, iya. Istri saya awalnya bilang, "Pah, kamu kan belum tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Emang kamu bisa?" Ya emang papa belum bisa, makanya papa mau belajar. Tapi nanti kalau jatuh gimana? Ya kita bangun lagi. Kalau jatuh lagi, ya kita berdiri lagi. Pokoknya kalau kita jatuh 7 kali, berdirinya 8 kali. Oh gitu ya? Ya udah deh aku dukung aja, kata istri aku gitu. Ya udah, dengan bermodalkan itu aja tuh Om Adit, saya Oh. resign. Pokoknya Dengan kata-kata bodohnya motivasi itu. dipakai di awal ya. Iya, dengan bodohnya itu. Jadi ketika kita jadi trainer bisnis, kemudian motivator kan, oh Pak, Iya, kalau jatuh ya bangun lagi, bukan seberapa besar Anda iya, jatuh, tapi berapa kali Anda bangun gitu ya, dan itu dirasakan iya, berarti ya. bener. Luar biasa sekali ternyata. Sampai sakit-sakit saya kan. Nah udah kayak gitu, saya jalanin tuh. Awal saya buka buka dagangan, itu jualan sushi Om Adit. Oh, Jualan sushi. Omsetnya lumayan, lumayan hancur gitu. Terlalu lambat pergerakannya, terus bangunnya terlalu lama, sedangkan kebutuhan saya terus berjalan kan. iya. Akhirnya saya cari lagi yang lain. Terus ketemu lagi kopi. Hmm. Kopi kan waktu itu. Kopi saya mampir tuh, waktu itu sempat mampir Iya, tuh. kopi. Om Adit sering banget tuh datang ke rumah support saya kan, karena Iya. Om Adit kasihan kan. Oh, enggak. Iya, waktu itu emang ngenes banget ya Om Adit ya. Nah, pada saat kayak gitu, ya emang benar kalau orang usaha itu nggak butuh cerdas, nggak butuh apalagi ya, bakat. Yang dibutuhin dalam berusaha itu satu Om Adit, gigih. Nggak bisa ditawar tuh. Hmm. Orang yang gigih itu udah nggak bisa ditawar. Itu satu-satunya jalan untuk orang yang mau usaha. Oh, oke. Iya, nggak bisa ditawar tuh. Terus akhirnya saya mikir lagi nih, ini kopi kayaknya nggak bisa menunjang nih. Hmm. Gigih itu bukan berarti kita konsisten satu aja, udah tahu nggak menghasilkan, tapi nggak pindah, bukannya berinovasi, malah nutupin itu aja gitu. Nggak bisa gitu juga. Maksudnya gigih di sini adalah kita open minded, Hmm. kita berpikir terbuka, semua peluang bisa dilakukan kayak gitu. Oh, Dan kalau kita ada kemauan pasti ada jalannya kayak gitu. Akhirnya tutup tuh Om Adit kopi karena oke. belum bisa nunjang juga. Akhirnya waktu itu saya sempat jualan jam tangan, terus juga saya sempat jualan batu permata, Iya, iya. terus pindah lagi. Akhirnya tuh udah saya doa tuh sama Allah, ya Allah, saya pengen usaha lagi nih. Tolong kasih jalannya. Saya udah berkali-kali jatuh, berkali-kali bangkit. Minta tolong ya Allah. Terus akhirnya saya ketemu Madu tuh sama Dit. Hmm. Madu yang itu teman saya orang Sumatera. Saya konsumsi dulu yang pertama karena waktu itu kondisi saya udah cuci darah tuh sama Dit. Iya, iya. Udah cuci darah Seminggu dan 2 kali ya? seminggu 2 kali. Dan kebutuhannya banyak tuh. Kan Iya. waktu itu masih sering transfusi, masih sering dirawat, Wah, ya dulu kan? kurus. Saya sempat lihat Om Iya, Gopur kurus tuh. dulu berat saya hilang 30 kilo dalam 2 bulan. Iya. Iya. Nah udah kayak gitu Om Adit, akhirnya saya nemu madu tuh. Saya konsumsi madunya. Saya Hmm. konsumsi dulu 2 bulan. Peningkatannya drastis banget tuh. Yang Oke. tadinya saya pakai oksigen, sering pakai kursi roda, itu lepas semua tuh. Oh, Lepas semua. Terus teman-teman saya yang di tempat cuci darah sama suster saya nanya, Gofur kok kamu recovery-nya cepet banget, pakai apa gitu. Terus saya share tuh, saya hmm. pakai madu hutan Sumatera. Oh gitu, belinya di mana? Saya nggak bisa ya nunjukin ya. Saya Hmm. belinya, ya nitip aja deh sama saya. Akhirnya nitip tuh. Lama-lama saya mikir, daripada nitip, mendingan saya yang jualan ya, Om Adit ya. Iya. Gitu. Nah pas udah gitu, saya jualan itu Om Adit. Mulai itu saya inget banget, 2 tahun lalu saya mulai cuma hanya dari 3 botol madu Om Adit.
Oke. Which is itu 3 kilo. Cuma 3 botol. Terus akhirnya 3 botol naik ke 6 botol, ke 10 botol. Terus saya mikir, waduh, modal saya udah habis. Saya udah nggak punya pemasukan. Saya cari teman saya dah tuh. Teman saya telepon. Inilah kuncinya, silaturahmi. Kita harus jaga tetap silaturahmi. Ya, silaturahim kita tuh. Terus saya telepon ke teman saya bilang, boleh nggak saya minjem uang? Berapa? Buat apa? Saya pinjam 2 juta deh buat usaha madu. Oh gitu, ya udah. Terus saya bilang, balikinnya 2 bulan ya. Dicicil sejuta tiap bulan. Terus kata dia, jangan dipikirin. Yang penting lu usaha, gue udah seneng. Kata dia gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya baru 2 minggu, saya balikin duitnya Om Adit. Alhamdulillah Allah kasih cepet gitu puterannya. Saking cepet, iya, saking cepetnya itu 2 minggu itu saya balikin 2 juta milik dia. Terus saya udah punya modal lagi 2 juta. Alhamdulillah. Modal awal lagi tuh 2 juta dari hasil untung itu Om Adit. Iya. Saya jadiin modal lagi. Terus saya cuma satu saya pegangannya. Setiap usaha itu yang namanya uang madu adalah uang madu, bukan uang saya. Jadi yang namanya modal nggak boleh diutak-atik. Yang kita boleh utak-atik cuma untung. Misal untungnya itu kan udah dihitung terus 100% nih. Untung. Nah 50%-nya itu 40% saya tambahin ke modal. 30% saya kasih emak saya, 40% saya kasih emak saya sama istri saya, yang 10% buat saya, yang 10% lagi buat Allah. Masya Allah. Jadi setiap keuntungan itu 10%-nya udah milik Allah tuh. Karena saya bilang, saya nggak bisnis sendirian, saya bisnisnya sama Allah. Berarti Allah punya jatah di untung saya tuh, Om Adit. Jatahnya tuh 10%. Dari awal mulai sampai sekarang. Alhamdulillah, Om Adit. Mungkin itu yang ngejagain madu saya, yang segala macam. Ya itu Allah dah tuh tugasnya. Yang ningkatin penjualan. Iya dikasih juga tugasnya buat Allah, kan Allah juga dapat untung. Iya kan? Iya. Songong nggak? Ya bukannya saya songong nih ya kan. Tapi kan Allah juga berarti kan punya tugas kan. Tugasnya cuma 2. Menjaga madu saya itu dan membesarkannya. Udah itu aja. Iya. Nah tiap keuntungan dikasih deh tuh Allah 10%. Gitu Om. Wah, menarik ya. Sekarang berapa per bulan Om kapasitasnya? Alhamdulillah Om Adit, saya udah masuk usaha ini 2 tahun. Kemarin ada achievement, saya beli tanah 400 meter. Alhamdulillah. Hasil madu murni. Oh, Masya Allah. Terus saya tiap bulan saya sisihin emak saya jalan-jalan. Kan bapak saya udah meninggal, jadi tinggal emak doang. Pokoknya emak saya jangan pernah mikirin beras habis, minyak kagak punya. Nah itu semua udah saya. Iya. Gitu. Terus apalagi ya? Dari yang tadi 3 kilo, Om Adit, sekarang itu udah balik lagi 2 ton. Masya Allah, 2 ton ya? Iya, alhamdulillah Om Adit, 2.000 kilo. Barakallah. Berapa resellernya sekarang? Ada berapa reseller? Aku sekarang 200 se-Indonesia Om Adit. Wow, keren. Orang Sumatera aja Om Adit. Orang Sumatera nih. Orang Aceh. Belinya di saya. Orang Sumatera sama orang Aceh beli madu di saya. Iya. Tapi memang jadi dari Sumatera kirim ke Lebak Bulus, terus kirim ke Sumatera. Balik lagi dong ya. Iya. Oke, sudah 2 ton ya, luar biasa nih. Oh ya, Om Gofur, gimana nih hikmah di balik COVID? Apa yang terjadi dalam bisnisnya Om Gofur? Seperti apa nih? COVID kan lumayan nih sampai bulan ini juga masih terus meningkat. Kalau dari bisnisnya Om Gofur seperti apa?
Kalau saya itu tadi di awal-awal, karena orang berusaha membentengi dirinya untuk imun ya, jadi mereka banyak beli madu tuh, produk madu cepet tuh putarannya di awal, tapi pada saat udah pertengahan tahun kemarin, itu turun karena udah mulai banyak PHK, udah perputaran duit, udah pelan, kayak gitu. Jadi impact-nya ke semuanya Om Adit, semuanya. Itu. Menarik ya. Terus iya, sampai saya pun juga turun. Yang orang bilang bahwa kalau madu sih di COVID gini nggak turun. Turun juga Om Adit. Oh, turun juga ya. Sempat di bulan Agustus itu cuma 500 kilo. Alhamdulillah. Oh, kalau di topnya berapa Om? Topnya paling tinggi? 3 ton, 3,5 ton. Masya Allah, 3,5 ton ya. Iya. Iya Om Adit. Tuh rumah udah kayak ini ya, rumah madu ya, gudang. Iya. Om Adit kalau kemarin saya mandiin pakai madu. Kita kayak beruang madu ntar. Iya. Iya alhamdulillah. Yang penting apa ya? Oh ya pemetik saya tadinya cuma berapa ya? 3 orang, 4 orang lah. Sekarang udah 150 Adit. Oh. Maksudnya pemetik ini Om Gofur berarti memang langsung dari apa? Ngambil dari hutan Sumatera? Iya, iyalah. Oh, enggak, Bukan maksudku ternak. tadinya bukannya ngambil dari pengepul Sumatera, bukan ya? Ya pengepulnya itu teman saya. Itu Oh, di Sumatera. oke. Iya. Dia sekarang jadi ketua pengepulnya itu. Berarti berkah Ada juga buat dia ya? Dia udah beli rumah malah Om Adit. Beli rumah sama mobil 2 dia. Masya Allah. Iya, yang metik itu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah semua deh. Om Gofur juga resellernya juga bagus, bertumbuh. Amin, Pemetiknya di amin. Sumatera juga lewat channel Om Gofur, perantaranya alhamdulillah meningkat. Amin. Amin. Iya. Kalau ngomongin brandnya apa sekarang? Madu Jasmine. Dari Berarti dulu Madu ngambil Jasmine. dari anak ya? Anak, iya betul. Anak saya itu. Itu Jasmine. tiba-tiba muncul atau emang Om Gofur udah rencanakan? Ah, Madu Jasmine nih, bagus nih. Enggak, emang apa ya, pada saat saya mau jualan, namanya apa ya? Tadinya kan nggak ada namanya, kosong. Iya, ya. Saya sempat tuh beli yang kosong, yang belum ada Iya nama. benar. Iya benar. Terus saya, udahlah, kan saya menjaga usaha saya seperti menjaga anak saya. Ya udahlah, namain aja anak saya. Lagi juga alasan saya berjuang, bertahan dari koma 3 kali, dari cuci darah segala macam ya kan, itu anak saya. Iya, ya. Tuh, Semangatnya yang di bikin saya anak. kuat. Iya, ya. Iya. Jadi Berarti pesan saya memang Madit, kalau perjalanannya buat lumayan teman-teman panjang nih, ya. iya, pesan saya nih kalau buat teman-teman yang baru mau mulai, kalau saya aja yang cuci darah seminggu 3 kali, dan saya adalah termasuk tim gegoleran, bisa, pasti teman-teman lebih mampu dan lebih bisa. Itu kata-kata luar biasanya. Kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu itu nggak ada ini tuh, ruhnya belum dapet tuh. Tapi hari ini udah dibuktikan di kondisi yang luar biasa, istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Kondisinya ini nggak seperti orang biasa. Om Gofur ini selalu luar biasa semangatnya. Beliau ini sampai cuci darah seminggu 3 kali, kemudian sempat koma 3 kali, dan beberapa kali juga waktu kondisi berat badan beliau turun drastis, memang sangat jauh. Makanya hari ini saya girang banget, bahagia banget lihat Om Gofur nih udah semakin terisi lagi nih, luar biasa nih. Iya, makan lagi kita, makan. Siap, makan lagi kita. Oke, Om Gofur, di sesi ini salah satu ciri khasnya adalah quick tips. Jadi Om Gofur, boleh dong sharing ke kita 3 tips bagi calon pengusaha atau yang saat ini sedang berjuang dengan usahanya. 3 tips menurut Om Gofur setelah melalui perjalanan ini. Ya, yang pertama, tips yang pertama, kalau kita dagang, selalu libatkan Allah. Selalu. Jangan pernah berjuang sendirian. Karena kalau kita sendirian,
ketemunya cuma stres doang sama dia. Jadi kita harus dari awal udah ngelibatin sama Allah tuh. Karena misalnya saya nih, stok madu baru datang dari Sumatera, 1,5 ton. Emangnya saya tahu siapa yang beli? Nggak tahu sama Adit. Oh. Siapa yang tahu? Allah. Hmm. Makanya kita kudu ngelibatin Allah dari awal. Nggak mungkin nggak. Kalau yang Nasrani ya libatin Tuhan. Harus tuh. Karena itu yang membuat kita bertahan lama, dan itu yang membuat kita berjalan gitu lebih ringan gitu. Yang kedua, jangan pernah gentar sama yang namanya caci maki, diolok-olok, itu jangan pernah gentar. Ketika banyak orang yang mulai merendahkan kita, mencaci maki kita, di situ adalah momen kita untuk terus bangkit, terus semangat. Gitu. Karena nanti suatu saat mereka akan tahu sendiri bahwa kita sungguh-sungguh. Gitu. Jangan tiba-tiba, waktu itu saya ada yang bilang gini, ya tadinya lu kan manajer, tadinya lu kan pramugara, masa sekarang cuma jualan madu sih? Emang cukup buat keluarga lu? Gitu. Teman saya tuh. Terus saya pikir, bismillah, saya jalannya bukan sendirian, saya jalannya sama Allah. Insya Allah saya berhasil. Amin. Iya, kayak gitu Om Adit. Jadi emang kita harus apa-apa udah ngadunya sama Allah aja. Apa-apa ngadunya sama Allah. Jangan sama manusia. Manusia mah banyak ngecewain ya Om ya. Iya, PHP bul, PHP. Udah kita lagi senang ya deket, kita lagi kondisi begini ya jauh, hilang bahkan. Iya bener Om Adit dah. Iya dah, paling tahu dah Om Adit. Nah, luar biasa. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Saya pernah dalam setiap sehari nggak jualan sekilo pun pernah. Saya pernah juga buka stand di CFD HI, nggak ada satupun yang kejual. Tapi apa saya berhenti sampai di situ? Saya tetap bersyukur. Karena pasti ketika kita menghadapi momen tertentu, sebenarnya Allah atau Tuhan itu sedang bicara sama kita. Nih, lu belajar ini ya hari ini, kayak gitu. Jadi setiap ada kejadian, pasti kita mikirnya, wah Allah lagi ngajarin kita apa ya? Gitu. Oh, Allah lagi ngajarin kita apa ya? Allah itu nggak berhenti komunikasi 24 jam sama kita. Cuma kitanya yang kagak sadar diajak komunikasi. Kita yang songong, Om. Iya. Segala Allah udah dikasih tugas. Segala kita lupa, kita ngandelin pinternya kita ngandelin logika kita. Bener. Kadang kita lupa gitu ya, bahwa kecerdasan kita, planning kita, itu semuanya yang nentuin Allah. Kita mah cuma rencana doang. Yang nentuin Allah. Jadi kalau bisa pikirannya udah kayak gitu aja. Makanya Rasulullah ngajarin kalau cari duit ya dagang. Kenapa? Karena di situ ada tawakal. Berserah diri sama Allah. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih Om Gofur atas waktunya. Semoga semuanya semakin membaik, semoga semakin besar madu jasmin, dan semoga kita semua baik dari Om Gofur, saya, dan juga negeri Indonesia ini mempunyai keberkahan dan juga terhindar dari malabahaya ataupun segala virus yang ada di Indonesia ini. Dan semoga Indonesia dapat terus berjaya dan terus bangkit dari kondisi saat ini. Sekian, terima kasih dari saya, Aditya Nugraha, bersama